berdua ngobrol. Nah, lu deh. Lu deh nggak apa-apa, teori bebas-bebas aja gitu loh. Bisa. Lu deh, kira-kira siapa deh? Kemungkinan besar Kobe akan datang. Kobe. Kemungkinan besar. Ini masih 50-50 nih ya. Iya, nggak masalah. Halo friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Podkerman dan ini adalah jadwalnya One Piece. Nah, sampai lagi ke jadwalnya One Piece. Nih masih bakal begini terus nih sampai kita bosan bahas One Piece. Jangan lah. Oh jangan lah ya. Break boleh nanti. Oke, break boleh gitu ya, bahas Naruto di situ kali ya. Boleh, bisa apa aja lah. Oke. Nih, kita syuting nih baru keluar kemarin 1002. Gopay. 1002. Ya kan gopay satunya. 1002 Gopay 1. Ya, Oke. episode 1002. Manganya ya. Yes. Manganya. Gua udah ada hint sedikit-sedikit walaupun gua baca belum nyampe. Mungkin hari ini 1003 keluar. Mungkin ya. 1000. Hari ini mungkin. Ya, hari kita Saya belum baca. soalnya hari ini katanya mungkin 1003 keluar. Cuma gue dengar beberapa orang nih kasih hint ke gue 1002. Katanya ya. Dialognya sedikit. Yang banyak tuh berantem nih katanya. Kayaknya seru banget nih kayaknya nih. Episode kali ini gue bakalan mau nyoba ngebahas tentang perang Wano ini sendiri nih. Ini udah mulai nih perang ini. Cuma boleh dong kalau kita sedikit-sedikit berteori nggak? Berarti whole Wano bukan 1002 ya, whole Wano. Karena gue mulai dari 1002 karena ini lagi ya. mulai nih. Di 1002 kan mulai nih berantem. Dan katanya yang gue dengar itu dialognya sedikit. Yang banyak tuh justru Gambarnya apa perangnya, gitu gambar kan, perangnya gitu. Jadi kita ngomongin Wano ya. Setuju nih ya? Oke deh. Kira-kira nih menurut lu berdua udah baca kan ngomong-ngomong 1002? Udah lah. Nanya gue. Belum baca. Nanya gue. Gue sengaja. Udah hampir seminggu udah baca lah. Gue sengaja nggak baca biar ketinggalan. Ada orang begitu ya ketinggalan. Dulu gue gitu cing, ngumpulin dulu. Soalnya kan malah satu-satu ngumpulin Iya, dulu. Dia mau cerita, diam lu. Gue belum baca, diam lu. Sampai 5-10 baru gue baca. Oke. Wano nih katanya seru banget. Kira-kira nih ya. Kalau gue lihat dari perkembangan ceritanya, Namanya Dressrosa lagi. enggak. Gue mau tanya sama lo berdua. Kira-kira ada lagi nggak sih karakter yang bakal datang ke Wano? Sulit lagi nih. Iya. Lu duluan, Re. Karena gue yang menang, gue yang memutuskan dong. Silakan duluan. Gue yang menang. Gue nih. Iya lah, gue yang memutuskan. Ada lagi nggak yang datang nih? Pasti Pasti ya. Pasti. Oda Sensei udah pernah bilang kan kalau perang Wano ini kayak gini. Oda Sensei pernah bilang kalau nanti perang Marineford yang dulu itu akan terasa sangat nggak ada apa-apanya dibanding perang Wano. Skalanya. Gampangnya gitu lah ya. Artinya gitu. Secara itu Summit War aja kan udah gede banget tuh, perang Wano tuh udah gede banget. Banyak karakter yang datang ke situ. Ada yang mati pula gitu kan, banyak fakta keluar di situ. Apalagi untuk di sini perang Wano. Kalau menurut hemat saya, kalau datang lagi pasti ada, entah dari Grand Fleet-nya Straw Hat, entah nanti dari Marine bakalan mutusin datang ke sana. Oh bisa ya, Marine bisa datang nih? Bisa, kenapa enggak? Ya kan selama ini kan Wano negaranya tertutup kan. Tapi bisa lah. Tertutup dalam artian itunya, bukan nggak boleh datang. Tertutupnya. Iya, kesananya susah lah. Ya bener ya itu. Enggak gini, karena Wano tuh nggak berafiliasi sama pemerintah dunia. Gitu. Makanya dibilangnya tertutup kayak gitu. Bebas ya. Iya. Oke. Terus mungkin juga nanti pasukan revolusi datang. Oh. Who knows? Dragon, Sabu dan kawan-kawannya. Kan Sabu kan ada berita ketangkep nih. Belum ketangkep lagi nih. Tapi kalau datang lagi pasti ada. Pasti. Kalau
kalau gitu-gitu aja ya nggak bakal segede itu dong skala. Iya. Ya, kalau dikutip dari omongannya Oda yang tadi, katanya ini bakalan besar. Ya kalau cuma segini-gitu doang, Sehingga kayaknya kurang. kemarin terasa segitu kecilnya gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah menurut lu deh, Ntar dulu siapa? Kalau cuma ada yang datang doang? Oh belum? Mau nanya dulu. Oh ya pasti ada. yang Pasti datang. ada. Dari apa? Dari yang disebutin ini Marin, Revolutionnya. Iya, terus dari Pemerintahan dunia ada nggak kira-kira pronya Kaido pun juga ada lagi. Oh, Bukan justru- pro ya, dalam maksud gua lebih ke aliansi buat anak-anaknya Big Mom kan banyak yang datang juga gitu. Itu juga masih bisa Nah, datang. itu juga bisa. Kalau aliansinya Luffy iyalah pasti banyak lah yang datang, masih banyak lah yang datang. Sekarang lu lagi nih, Re. Prediksi lu siapa nih yang datang? Spesifik nih. Spesifik ya, Nggak usah spesifik lah. Bartolomeo. Oh, Bartolomeo datang. Ya, Menurut lu ya? ya. Iya, dia kan die hard fans. Katakuri. Kategori. Ya. Oke. Yang gue seneng kalau sampai datang si Kobe Oh, si itu temennya. dan mungkin dia bisa datang berdua dengan Boa. Oke. Udah. Kan itu yang ya, kalau masih ada mah mungkin masih ada, cuman gue seneng kalau Kobe datang karena dia udah kontak-kontakan sama X-Drake kan. Terus datangnya berdua sama Boa. Nah, lu deh. Lu deh nggak apa-apa, teori bebas-bebas aja gitu loh. Bisa. Lu deh, kira-kira aja udah. Jangan kira-kira lah, pengen gue lah ya. Iya, Pengen gue sih semua Grand Fleet-nya Luffy itu datang. Secara kan ini kan Beast Pirate ini kan gede banget kan skalanya kan. Supaya gue kan gede nih. Gue pengennya sih mereka datang semua ya. Dengan berdasarkan si favorite card yang dia miliki dulu itu kan. Favorite card. Mereka tahu mungkin nanti akan ada berita di Wano bakal ada perang di mana, mereka nyusul, atau nanti mungkin kerasnya Luffy itu menyusul. Kita kan nggak tahu kan. Gue buat nanya sebelumnya, si itu pernah nggak menurut lo ada berita tentang Wano dari surat kabar gitu? Pernah nggak? Selama ini sih belum ya? Karena Wano Belum. itu kan dia kan. Soalnya saya ingat gue juga belum, takutnya lo pernah. Mungkin nanti akan ada beritanya gitu kan. Oke. Terus Kalau tadi Reo bilang Kobe, kayaknya enggak. Ya nggak apa-apa. Enggak. Kalau Boa, si Cibukai kayaknya enggak. Kan kalau Kobe nggak datang, gue nggak datang sih buat gue. soalnya si Cibukai ini kan dibubarin setelah Iya. paper ini kan. Iya. Nah, itu sah aja sih. Kan yang ditugaskan ke Boa kan si Kobe kan. Nah, jadinya kalau dia datang bisa jadi semudah itu, dalam artian dalam tanda kutip semudah itu ditangkap bahwa ternyata gua ininya Luffy gini. Wah ini ya Mos atau di Impel Down dulu gua nggak tahu. Memang tugasin ke sama Jelly itu si Kobe. Kalau si itu kemana si Fujitora? Mihawk apa ya? Mihawk itu Ya udah lah ya. gue lupa. Belum ini juga agak-agak lupa juga sih katanya. Ada lagi nggak nih yang datang deh? Grand Fleet, Straw Pasti Hat ya? Grand Fleet Straw Hat Grand Fleet. harus datang kalau menurut gue. Soalnya kan bicara skala ya, bicara skala. Terus mungkin 1-2 orang dari Blackbird Pirates mungkin. Oh Blackbird. Oh iya, itu sedikit Kalau melupakan mereka. Blackbird mungkin 1-2 bisa. Oh ya kayak si itu juga 1-2. sendirian ya, ketika Sose ya si Burgess ya sendirian doang ya. Karena emang Oda kadang-kadang begitu tuh. Enggak sih, Burgess kan sendirian tuh, Iya, enggak maksudnya satu. kadang-kadang waktu pas si itu Kuma tiba-tiba datang gitu atau apa tiba-tiba nongol gitu kan emang kayak gitu. Bridging-nya tuh halus. Enggak semua satu iya, iya. datang gitu ya kadang-kadang gitu ada. Mungkin itu dia dari Blackbird Pirates kedua. Kemarin pasti datang. Biarpun si Sakazuki-nya nggak mau, Iya. soalnya bukan urusan kita gitu. Iya, Tapi iya, kan di anime terakhir kan ngomong siapa namanya? Sengoku ya. Sengoku ngomong kan, lo Terus apa gunanya ada extract di situ kalau menurut gua sih gitu. Menurut analisis saya. Kalau lo kan hemat, lo boros. Nah, soalnya kan si Sword ini Iya. satu organisasi yang super rahasia kan, bahkan dimarin juga kan, gitu, menurut gue gitu. Dan pasti anggotanya kan yang tahu baru 3 nih, Kobe, X-Drake, sama siapa? Aokiji kan, Aokiji kan. Mungkin yang lain kita nggak tahu. Dan pasti nanti anggota dari CP0 Aegis,
pasti datang. Yang Aegis yang cangkep itu Perubahannya gue pengen ngerti. si Lucci, Iya, Apa siapa? Rob Lucci. CP0. si P0, Aegis. Yang dulu si P9 kan, naik 2 si Gue nih sebenarnya gini ya. Rob Lucci itu. Gue tuh kalau ngobrol sama lo berdua tentang One Piece, itu kadang-kadang skip tuh gue. Karena emang gue nggak sampai segitunya. Pengennya sih mungkin enaknya kita datengin buat ngomongin Wano nih seseru ini ya, dan gue belum nyampe gitu. Kalau kita datengin atau ngobrol bareng sama subscriber kita kayaknya lucu ya. Maksud gue bukan dari gue gitu. Karena gue skip tuh tadi beberapa omongan lu tuh gue itu yang mana ya gitu. Nah misalnya nih kita ngundang subscriber buat misalnya dia. Ya kalau soal urusan cakep sih selera kan. Gue nggak mikir. Iya elah biasa aja. Jadi gitu kayaknya seru juga nih kalau misalnya kita ya mungkin nanti bisa ngasih POV yang baru. Nah itu dia maksud gue. Jadi karena kalau misalnya lu berdua ngomong, ya itu karena gue belum nyampe. Ya. Kadang-kadang gue skip nih. Karena ini perangnya. Dia suka merendah gitu. Karena ini perangnya gede nih menurut gue nih. Kayaknya kalau kita dapat point of view dari orang lain asik nih. Lu kira-kira kalau kita zoom sama subscriber bisa nggak? Ya bisa aja sih. Lu kenapa bisa aja sih susah. Nyuruh gua dong. Lu nggak mau settingan. Lu mau sini lu pergi ke situ. Itu dia mainnya. Iya lu di sini gua di situ. Itu juga kalau gua. Bisa kan nih, tapi kalau zoom bisa kan nih? Gua mau tanya lu dulu nih. Ya, ntar coba gua setting dulu ya. Oke deh. Sini Nanti the best. kita terusin Wano ini ngundang subscriber, kita serahin semua Mas Indo gimana caranya, pokoknya kita bakal ngobrol jarak jauh sama subscriber. Oke guys, ditunggu sebentar lagi ya. Kita pamit dulu. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Iya, ini apaan nih, Ndo? Ada laptop di depan sini, Ndo. Biasa lah. Gila lu. Kalau nyuruh gua. Gila. Ternyata Sindu adalah orang yang bisa diandalkan. Canggih dia. Canggih. Sangat Sangat canggih. Capable. Ini kita udah bisa ngundang-undang orang nih, Ndo. Ya udah. Bisa ngundang orang nih ya? Ya, Oke udah. deh. Oke, kemarin ada subscribernya Podkerman nih. Nah, makanya nih gue bilang kayaknya ngobrol sama orang yang lebih ngerti lebih asik nih. Gue punya ada nih temen jauh dari Surabaya men. Widih. Jadi Bekasi Surabaya. Lu Gue kebayang. Tangerang jauh. Keren banget. Mantap. Keren banget nih. Kemarin ada yang DM Wong Surabaya. ke Instagramnya Podkerman. Oke. Abang-abang, gue mau diajakin ngobrol nih. Gue baca One Piece katanya udah lama dia bilang. Jadi karena tadi gue kagak ngerti soal perang Wano dan istilah-istilah yang lo kasih, gue datengin nih orang ini. Sekarang udah ada di sini sama Andi. Halo Andi. Mas. Wih, suara kita kedengeran jelas ya? Jelas. Gambar oke gambar ya. Gambar oke jelas. Suaranya jelas tapi nggak ada gambarnya percuma. Ini Surabaya apa Menteng Surabaya? Jalan Surabaya kali ini. Surabaya. Oke, sehat nih. Sehat. Iki kok rada kayak Papi Donki yo. Wong Surabaya juga ya. Ini Andi udah berapa lama ngikutin One Piece? Dari awal tahun 2019. 2019. Oke. Berarti dari mulai arc mana tuh ngikutinnya? Sebenarnya saya nonton ulang lagi dari awal, dari episode 0 sampai sekarang. Mantap. Karena saya mulai sebenarnya awal arc-nya One Piece itu di arc Barati, Oh, Sanji. Sanji. Pertama kali pertemuan dengan Sanji. Oke. Itu lama sekali, sekitar tahun 2007. Oh, siap. Yang bikin tertarik dulu awal kenapa sampai One Piece apa? Pertama karena saya ingin mengetahui lebih jelas lagi semangat Roger itu seperti apa, Will of G itu seperti apa, dan One Piece itu seperti apa. Legit nih. Legit. Masuk kategori yang kita ajak ngobrol nih ya. Oke, sebelum lo datang tadi sebelum Andi datang tadi, gue udah ngobrol nih bertiga tentang perang Wano. Karena ini kan sekarang posisi lagi di episode 1002. Nah, udah baca belum? Untuk manga ya? Ya. Udah baca belum? Gua
Sudah. Sudah baca. Ini kan banyak plotnya katanya, bukan katanya sih, sudah dibenarkan sama teman-teman gue bahwa nggak banyak dialog, cuman lebih banyak perangnya nih. Ya. Nah karena udah mulai perang, gue yang nggak terlalu ngerti One Piece nih, nah, makanya ngajak Andi buat ngobrol bareng ke sini. Nah, tadi pertanyaan pertama gue adalah kira-kira ada nggak sih yang datang lagi nih di perang Wano ini yang belum nongol, bakal ada yang datang lagi nggak sih kira-kira? Nah, coba menurut lo Coba, gimana? menurut Saya masih ada satu kubu lagi yang belum datang. Siapa tuh kira-kira? SWOT. Sword. Nah, silakan lu lanjutin deh. Gila. Ini out of the box nih. Bagus. Silakan lanjutin. Termasuk Kobe dong. Ada nggak spesifiknya sword siapa yang datang? Kemungkinan besar hanya satu orang dari SWOT lagi yang datang. Karena Kapten SWOT kan X-Drake Yes. sudah Di Onigashima, sudah di Wano. ditetapkan bahwa Iya. X-Drake sebagai kapten. Iya. Kemungkinan besar Kobe akan datang. Kobe. Kemungkinan besar. Ini masih 50-50 nih ya. Iya. Iya, nggak masalah. Karena Kobe kan kalau ada dari anime sendiri, kalau dengan animenya sendiri yang terakhir episode 959 Yes. terakhir, besok masuk 960. Kobe akan tidak jadi berperang sama Boa Hancock, kemungkinan besar seperti itu. Karena Kobe akan melihat fotonya Luffy di depan kerajaannya Boa Hancock. Yang pertama. Silakan ditimpali. Kalau bro, ini kalau gue setuju Kobe datang, setuju banget. Cuman malah kenapa sih nggak sekalian sama Boa Hancock-nya? Pasti. Nah itu kan. Karena cintanya Boa Hancock kepada Luffy itu sangat besar. Oke, kita sama itu sepakat lah ya soal itu ya. Karena gue mau nanya nih, tadi kan kita udah bertiga. Tadi sempat gue bilang kalau nanti bakal ada gabung si Straw Hat Grand Fleet-nya. Nah menurut Andi gimana? Kemungkinan besar untuk saat ini belum. Kenapa? Karena Luffy, Zoro dan Sanji dan serta Jinbe itu bisa, mereka berempat bisa mengimbangi kekuatan Kaido dan Big Mom. Oke. Kita Kemungkinannya enggak ya? Luffy dan Zoro sendiri, Luffy sudah menguasai advance haki Ya, yang Rio. dibilang bahwa hakinya Luffy itu lebih tinggi daripada Rayleigh. setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pedangnya Zoro yaitu Enma yang bekasnya Kosugi Oden itu sanggup memenggal kepalanya Kaido. Kaido udah ngerasa kan. Ada aura Oden nih di pedang ini kok. Ya maksudnya gini, kita kan ini bicara masalah Bukan dalam waktu dekat. Maksudnya gini, Wano. ini kan Luffy, Zoro, ini kan bicara tim intinya kan, the trio monster itu kan, gitu kan. Kita kan belum bicara masalah anak buahnya, anak-anaknya Big Mom, di situ kan juga ada, anak buahnya Kaido itu juga ada. Menurut gua kalau dengan yang ada sekarang ini masih kurang. Tadi gue bilang gitu kan, kalau nanti Oda Sensei itu mau bikin perang Wano ini bakalan gede banget soalnya ngebikin dari skala perang Marineford. Nah tadi gue berpendapat mudah-mudahan sih dateng nih setelah Grand-Fleet-nya. Tadi si Andi bilang belum. Saat ini belum. Mungkin nanti kalau udah makin memanas kan. Nanti gue pastiin dulu. Menurutnya Andi gini, di Wano ini datang apa enggak? Atau belum sekarang? Bukan. Belum. Ya, Belum. Dia bilang, tapi di Wano sampai selesai Wano nggak datang. Kalau sampai selesai Wano mana mungkin? Tidak. Pasti. Nggak apa-apa. Pasti akan. Nggak, mana mungkin tidak. Pasti akan. Pasti akan. oh berarti kan masuk dong. Maksudnya dia kan lagi ngomongin yang sekarang doang. Secara whole Wano. Dalam kategori 100%-nya kemungkinan 25% akan datang. Kecil ya. Itu statistik banget ya. Oh, kalau ini tadi yang gue tanya juga adalah antagonisnya ada yang datang nggak nih kira-kira? Tidak. Maksudnya anak-anak Big Mom yang lain atau Blackbird gitu datang?
Antagonisnya yang anak-anak penjahatnya Big gitu. Mom kemungkinan besar ada yang datang, banyak yang datang. Tapi dari anak-anaknya Big Mom itu ada yang protagonis. Ya. Gitu. Ya. Saya Tadi bisa siapa nih? bilang ini 50-50 ya. Ada 2 orang anak dari Big Mom yang kemungkinan besar protagonis, istilahnya Mendukung memihak Luffy. kepada Luffy. Satu. Satu. Andy. Siapa? Andy. Candy? Puding. Puding. Oh ya. Dua. Kaget kita. Yang kedua ini teori liar sebenarnya. Nggak masalah. Katakuri. Yes. Sindu hebat, my man. Sindu, my man. Aduh, nih Blackbird kira-kira datang nggak? Teori liar ini. Ya nggak apa-apa. Kalau dari salah satu krunya Blackbird, Bagaimana? salah satu krunya Blackbird, Kemungkinan besar tidak. salah satu aja nggak sama sekali. Oke, ini karena kita nggak bisa lama-lama banget nih, Di. Sorry banget nih nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa. Saya mau kasih satu pertanyaan pamungkas buat Reo, buat Denny, sama buat Andi. Oke. Kira-kira, ini Tapi lo yang nentuin ya, siapa duluan jawab nih, jangan terlalu. boleh. Menurut saya nih, ini perang segini besar, pasti ada yang mati nggak? Kalau ada yang mati pasti. Oke, tahan dulu. Teori lu, siapa yang mati? Tahan dulu, jangan lu dulu yang jawab. Reo dulu yang jawab. Gua. Oke. Jelasin ya kenapa dia mati ya. Maksud gua gini, dia terus kenapa sih dia yang mati ini? Wow. Berat ini. Wow. Ces. Wow. Jangan di selak dulu ya dia, biarin dia menjelaskan. Lau. Kenapa Lau? Gue nggak pingin sebenarnya, tapi kayaknya Lau. Kayaknya lah. Ya paling ini buat gue Lau. Tapi dia tidak mati secara langsung, dalam artian bener-bener dia yang dipukul Kaido atau baik Big Mom atau apapun itu enggak. Cuman dia menyelamatkan salah satu krunya Luffy sehingga dia yang jadi korban untuk dia yang mati. Oke. Itu buat gue. Itu bagus banget. Gue jawabnya gimana? Lo nyuruh gue jawab duluan ya. Gue dari dulu pendapatnya itu. Salah tuh itu diskusi bareng sama Dan Lau itu kan kedekatan emosional, dia yang ngajak Luffy ke Dressrosa sampai ke Kaido kan Lau. Dan dia pingin banget si Kaido ini mustah lah ibaratnya kan. Oke. Ya udah. Oke, Denny. bingung gue. Sebenarnya banyak tokoh penting. Ada yang smile kan gampang mati. Yang smile. Dia mah receh. Kalau gitu Andi dulu deh, coba dari dulu deh. Coba dia. Gua nggak ada gambaran gue serius. Siapa yang kira-kira mati nih? Menurut Andi gimana? Gini, kalau dari saya, Ah. aliansinya Luffy tidak ada yang mati. Oke, nggak Oke. apa-apa. Nah, Kalau tadi dari Mas Rio mengatakan, oh, siapa yang akan jadi Yonko? Ya. Karena kemungkinan besar Yonko masa depan Law salah satunya. Oke. Nah, menurut Andi siapa? kamu siapa nih dari ini protagonisnya yang meninggal siapa? Protagonisnya lo ya, bukan. Kalau dari protagonis sepertinya tidak ada. Oh, malah nggak ada. Wah. Karena Konflik sih. Oh, oke. yang akan mati ada bagi saya ya. Ini masih teori liar bagi saya. Akan ada 3. Oh, 3 aku punya. Oke. Tapi di antara 3 ini bisa jadi salah satu saja. Oke. Dari 3 calon kandidat yang bagi saya akan mati adalah pertama Semua akan mati. Kaido. Oke. Yang kedua Big Mom. Oke. Big Mom. Yang 3 itu salah satu komandannya Kaido yaitu Jack. Oke. Malah si Jack-nya ya. Jack-nya ya. Ya. Ini alasan saya kenapa saya memilih ketiga ini adalah lawannya mereka ini tidak setara dengan mereka. Seperti kayak Kaido, lawannya ada 2, yaitu Luffy sama Zoro. Zoro ada kemungkinan besar bisa sendirian memenggal kepala Kaido saat Kaido dalam bentuk naganya dia, dalam musuhannya dia. Jadi kemungkinan besar Kaido mati ada. Big Mom juga. Karena Big Mom yang melawan bukan cuma 2 ataupun 3. Lebih. Keroyokan. Yang akan melawan Big Mom itu pertama adalah Nami.
Oke. Yang kedua Prometheus. adalah Frankie. Yang ketiga adalah Sanji. Hmm. Yang keempat adalah Brook. Dan yang terakhir adalah Marco. Kelima ini akan bekerja sama untuk menumbangkan Big Mom. Dan ada kemungkinan besar Big Mom akan mati dari kelima orang ini. Oke. Oke. Ini masih teori liar banget. Nah, Dan Jack hanya mati karena satu orang, yaitu Jinbe. Jinbe. Oke. Pas lagi kan. Nih boleh tanya nggak di luar One Piece ini? Umur berapa? Oh iya, dia belum jawab. Nanti belakangan. Oh, belum jawab ya? Belum jawab. Astagfirullahaladzim. Sorry. Ini jadi gemes nih. Kalau tadi kan lo bilang Lau. Tadi Andi nggak ada. Andi bilang dari Nggak ada. kejauhan itu Protagonisnya lah. nggak ada, tapi Ya, protagonisnya protagonis, nggak kan ada. yang mati kan. Iya, kan? iya. Nah kalau menurut gue nih, mungkin nih Marco yang bakal mati. Ais. Jadi secara nggak langsung gue udah gue sendiri yang video kemarin ya. Marco jadi nakama baru, nyata dia mati. Mengajar lah semua. Terus nakamanya kapan? Nah itu kan pengen. Iya. Kenapa Marco? Oke, mati? Soalnya alasan. gini. Biarpun waktu Shirohige mati dia cuma ngasih perintah terakhir, lu bubar deh. Bubar itu terakhir minta gitu kan. Tapi dia masih nungguin desanya Shirohige kan sampai sekarang. Mungkin nanti bisa jadi Marco bakalan mati demi melindungi salah satu anggotanya Straw Hat. Sama kayak Bisa lo berarti. jadi. Sama kayak Hasan Kalau yang gua, tadi sama lo kayak bilang. Hasan gua. Jadi kayak gitu. Dan membuktikan kalau Phoenix itu nggak abadi. Phoenix itu nggak banyak. Iya. Gitu dong. Jadi fair. Atau dia terakhir kembali tapi jadi bayi. Ya, memang Harry Potter. Phoenix gitu kan. Kayak dari api gitu ya. Oke deh, kita udah kepanjangan nih. Nanyain tuh tentang apa, Andi, apa? tuh tentang Andi. Lu mau nanya sesuatu tentang Andi? Umur Salah. atau Umur berapa nih? kegiatannya? Ya, Umur berapa sekarang? umur sekarang Ya, kerja. 22. Dua-dua. Masih kuliah berarti? Kuliah ya? Masih kuliah. Oke. Kuliah. Ini cuma ngikutin One Piece aja atau banyak lagi yang diikutin? Tidak begitu banyak, tapi kalau di luar dari One Piece itu adalah One Punch Man sama Oke, Boruto Saitama. Next Generation. Nah, bisa lah kita ajak ngobrol lagi lah ya. Matur nuwun sangat, Dik. Nih, terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Salam Go Surabaya. Sorry nih, nggak bisa lama-lama. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Ya, Oh iya, kita kira-kira ada saran nggak nih kita ngebahas apa nih Podkerman? Ini channel masih kecil, cuman Andi udah bisa ngontek kita udah senang banget tuh sebenarnya. Makasih banget loh. Iya, makasih banget. Ada saran nggak buat kita? kalau di luar dari One Piece ya, di luar dari One Piece, kalau bisa review manga-manga, Oke. Manga. jangan terlalu di anime. Ya. Terus kan kemarin saya mulai mengenal Podkerman itu pertama kali adalah waktu reaction rewind. Dari situ. Nah, Oke. saya melihat bahwa ada kesempatan nih, karena waktu saya melihat videonya membahas One Piece nih. Saya coba buka, saya lihat ada membahas Kok cupu gitu ya? tentang Will of the Oke. dan juga memang beberapa waktu ini memang saya sedang ada project nih. Oke, Karena kan cool. lagi kalau bisa cari di YouTube ada nih nama saya, Oke. ada nih channel saya. Oh, kalau mengundang-undang kita via Zoom kita siap kok. Iya, Gantian. Gantian. iya. Oke. Nanti boleh kita cantumin ya nama channel kamu di sini sama nama Instagram, boleh nggak cantumin di sini nanti? Di chat ya. Nah, di channel. Nanti di nama Instagramnya channelnya Andi sama YouTube-nya Andi kita cantumin di channel kita nggak apa-apa ya? Buat deskripsi. Oke, sip. Oke, Andi, terima kasih banyak udah gabung sama kita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya lu ada yang mau diajak ngobrol sama kayak Andi nih hari ini, Nggak harus kesini lah. nggak harus kesini. Zoom boleh. Via Zoom, BM kita, ngajak ngobrol bareng sama kita, matahin teori-teori kita, terserah lo semua. Yang penting interaksi dari lu semua kita tunggu. Gitu aja Kayak episode. Apa yang Di WA sama Mas Denny tadi Hah? lagi downloadin episode-episodenya One Piece ya. Iya.
Oke. Stay OP. Oke, sip. Thank you Andi ya. Makasih Andi. Oke guys, kita juga Teman-teman pamit. yang udah nonton, yang udah subscribe, terima kasih. Gua Ceng pamit, Gua Reo. Reo pamit, Denny Denny pamit. Sampai jumpa. Oh ya Andi pamit. Bye. Sip, dadah. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye bye. Ciao. Oke. Makasih Andi.